Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Minggu ini kita sudah masuk minggu ke-6. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang penyesuaian untuk penyusunan laporan keuangan bulan November 2020. Nah, kemarin di materi yang saya sampaikan terakhir sudah sedikit saya singgung tentang neraca lajur. Kalian sudah saya minta untuk mengisi kolom neraca saldo sebelum disesuaikan, di mana datanya sumbernya adalah dari saldo-saldo yang ada di buku besar. Contoh di sini akun kas di buku besar. Saldo terakhirnya adalah 75.523.500. Saya pindahkan ke neraca lajur akun nomor 100, nama akun kas, jumlahnya 75.523.500. Dan seterusnya untuk akun-akun di buku besar lain silakan dipindahkan ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat penyesuaian. Nah, data penyesuaian itu ada di buku 1 halaman 17-18. Silakan dilihat buku satunya. Penyesuaiannya ada 7 yang harus kita buat. Penyesuaian yang pertama yang harus kita buat adalah bunga piutang wesel bulan November yang belum diterima, bunganya 12%. Kita punya akun yang namanya piutang wesel. Piutang wesel berarti kita punya aset berupa piutang wesel, berarti kita berhak atas pendapatan bunga. Nah, bunganya itu per tahun 12% yang belum diterima bulan November. Berarti kita lihat dulu pertama saldo piutang wesel kita berapa. Saldo piutang wesel kita di sini adalah 10 juta. Berarti bentuk perhitungan pendapatan bunganya akan sama dengan saya tuliskan di sini, pendapatan bunga sama dengan 12% suku bunganya, saya kalikan 1/12 karena untuk bulan November saja 1 bulan, saya kalikan piutang weselnya tadi ada 10 juta. Oke, jadi pendapatan bunga yang masih harus kita terima itu adalah 100.000. Maka kalau dibuat jurnal karena masih belum kita terima, maka menjadi piutang bunga. Piutang bunga ke pendapatan bunga 100.000. Oke, untuk jurnal penyesuaian kita catat di jurnal umum. Kita tuliskan tahun 2020 November tanggal 30. Penyesuaian yang pertama adalah penyesuaian piutang bunga kredit pendapatan bunga nilainya 100.000. Kemudian berikutnya penyesuaian yang kedua, taksiran kerugian piutang bulan November adalah 1% dari penjualan kredit bersih. Oke, kata kuncinya adalah penjualan kredit bersih. Berarti kita harus tahu dulu penjualan kredit bersihnya berapa. Nah, sekarang cara menghitungnya
Oke, cara menghitungnya adalah kita cari dulu penjualan kreditnya berapa. Kita ambilkan dari jurnal penjualan. Dari penjualan kredit barang, saya tambahkan penjualan kredit dari penjualan jasa. Enter. Oke, ini adalah penjualan kreditnya. Tapi tadi yang diminta adalah penjualan kredit bersih. Maka ini kita kurangi yang namanya potongan penjualan sama retur penjualan. Oke, angkanya saya ambilkan dari working sheet. Saya cari potongan penjualan. Oke, ini potongan penjualan 1.416.000. Kemudian retur penjualan saya ambilkan juga dari working sheet. Jadi penjualan kredit bersih maka sama dengan oke, 38.184. Sekarang kembali lagi ke informasi penyesuaian tadi. Taksiran kerugian piutang bulan November adalah 1% dari penjualan kredit bersih. Berarti kerugian piutangnya kalau dihitung taksiran kerugian piutang tadi sama dengan 1%, saya kalikan penjualan kredit bersih 381.840, maka jurnalnya di tanggal 30 November adalah beban kerugian piutang ke cadangan kerugian piutang sebesar 381.840. Nomor buktinya diambilkan dari nomor bukti memonya adalah bukti nomor 023 M023. Oke, itu penyesuaian yang kedua. Dan berikutnya penyesuaian yang ketiga, perlengkapan yang belum digunakan per 30 November berjumlah 2.650.000. Oke, ini penyesuaian perlengkapan. Untuk penyesuaian perlengkapan, oke, saya tuliskan di sini. Untuk penyesuaian perlengkapan, saya akan tuliskan dulu saldo perlengkapan (30 November) sebelum penyesuaian. Angkanya dari working sheet saldo persediaan perlengkapan 4.112.
Kemudian saya kurangi saldo perlengkapan yang belum digunakan. Tadi di informasi penyesuaian jumlahnya 2650, 2.650. Jadi kita ngitung berapa sih perlengkapan yang digunakan selama bulan November yang menjadi beban perlengkapan. Dari saldo perlengkapan 30 November dikurangi perlengkapan yang belum digunakan. 4.112.000 saya kurangi 2.650. Ketemu 1.462.000. Ini yang menjadi beban perlengkapan yang telah digunakan. Maka kalau dibuat jurnal penyesuaian, jurnalnya menjadi beban perlengkapan, kepersediaan perlengkapan, nilainya sesuai tadi kita sudah hitung 1.462. Oke, ini untuk penyesuaian perlengkapan. Berikutnya, penyesuaian berikutnya, sesuaikan biaya advertensi. Lihat transaksi tanggal 4 November. Nah, kita lihat dulu transaksi tanggal 4 November. Transaksi 4 November. Oke, kita lihat bukti transaksi tanggal 4 November. Oke, tanggal 4 November itu bukti nomor 204 berupa perintah penarikan cek tanggal 4 November. Cek ditujukan kepada Maju Advertising sejumlah 3.600.000 untuk pembayaran biaya advertensi bulan November, Desember 2020 dan Januari 2021. Nah, waktu dulu kita nyatet biaya advertensi ini, maka waktu mencatat dulu adalah advertensi dibayar di muka, kreditnya kas. Nah, ketika penyesuaian, kita harus menyesuaikan berapa sih yang menjadi beban di periode November. Jadi kita bayar 3 bulan untuk November, Desember, dan Januari. Sekarang kita sedang menyusun laporan keuangan bulan November. Berarti yang kepake atau yang menjadi beban baru 1 bulan November aja. Jadi kita mau ngitung penyesuaiannya yang menjadi beban advertensi akan sama dengan 1 bulan tadi, bulan November, dibagi pembayaran advertensinya untuk 3 bulan. Saya kalikan tadi jumlah pembayarannya adalah 3.600.000. Oke, jadi untuk bulan November saja yang menjadi beban adalah 1.200.000, maka jurnalnya beban advertensi ke advertensi dibayar di muka jumlahnya 1.200.000. Oke, ini untuk penyesuaian poin 4. Berikutnya penyusutan bulan November. Sudah diketahui untuk bangunan penyusutannya 500, peralatan 300.000. Maka jurnalnya beban penyusutan bangunan
beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan bangunan dan akumulasi penyusutan peralatan. Tinggal masukkan angkanya. Oke, cukup jelas untuk penyusutan. Kemudian berikutnya, biaya bunga atas utang Wesel bulan November yang belum dibayar, bunganya suku bunganya 12%. Nah, ini berupa utang, berarti kita harus bayar bunga. Bayar bunga per tahunnya 12%, dihitungnya kita per bulan, 1 bulan lagi, 1 bulan. Berarti cara menghitungnya, utang bunga kita atau biaya bunganya akan sama dengan 1 bulan per 12 bulan, saya kalikan 12%, tarif bunganya, saya kalikan saldo utang Wesel kita. Saldo utang Wesel kita lihat, utang Wesel 16 juta. Saya kalikan 16 juta. Oke. Jadi biaya bunganya 160.000. Maka jurnalnya beban bunga, biaya bunga, Rp160.000. Beban bunga, utang bunga 160.000. Berikutnya, penyesuaian berikutnya adalah PPh perusahaan. Di bulan November yang terutang adalah 3.200.000, maka jurnalnya PPh perusahaan ke utang PPh jumlahnya 3.200.000. Oke, penyesuaian sudah selesai. Berikutnya masukkan data di penyesuaian ini ke neraca lejur. Silakan masukkan di kolom penyesuaian. Kemudian kalau sudah, kita selesaikan sampai dengan kolom laporan posisi keuangan. Contoh ini saya sudah masukkan penyesuaiannya ke akun yang ada di neraca lejur. Ini sudah saya masukkan penyesuaiannya, contohnya. Kemudian langkah berikutnya adalah menyelesaikan neraca lejur.